Selamat datang di channel Kabar Anak Maginti. Channel yang menyajikan hiburan, petualangan, dan informasi penting lainnya. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh sejarah Bani Umayyah, pemimpin yang dikenal dengan keadilan dan kebijaksanaannya. Pemimpin yang ketika dia memimpin, seluruh pintu langit dan pintu bumi dibuka untuknya. Inilah dia, Umar bin Abdul Aziz. Umar lahir di Madinah sekitar tahun 608 Masehi. Ayahnya, Abdul Aziz bin Marwan, berasal dari klan kaya Bani Umayyah yang tinggal di kota. Sedangkan ibunya, Laila binti Ashim, adalah cucu dari khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada saat kelahirannya, cabang Bani Umayyah lainnya, Sufyaniyah, memerintah kekhalifahan dari ibu kota Damaskus. Ketika khalifah yang berkuasa Yazid I, 680 sampai 683 Masehi, dan putra serta penerusnya Muawiyah II, 683 sampai 684 Masehi, meninggal dalam waktu singkat berturut-turut pada tahun 683 sampai 684. Otoritas Umayyah runtuh di seluruh kekhalifahan dan Bani Umayyah di Hijaz, termasuk Madinah, diusir oleh para pendukung khalifah saingannya, Abdullah bin Zubair, 683 sampai 692 Masehi. Orang-orang Umayyah yang diusir dari Hijaz berlindung di Suriah, tempat suku-suku Arab yang loyal mendukung dinasti tersebut. Kakek Umar dari pihak ayah, Marwan I, 684 sampai 686 Masehi, akhirnya diakui oleh suku-suku ini sebagai khalifah dan dengan dukungan mereka menegaskan kembali kekuasaan Umayyah di Suriah. Pada tahun 686, Marwan menggulingkan gubernur Ibnu Zubair dari Mesir dan mengangkat ayah Umar sebagai gubernur Mesir yang baru. Umar menghabiskan sebagian masa kecilnya di Mesir, khususnya di Hulwan, yang menjadi pusat pemerintahan ayahnya antara tahun 686 dan kematiannya pada tahun 705. Kemudian, Umar menempuh pendidikannya di Madinah yang telah direbut kembali oleh Bani Umayyah di bawah pimpinan paman Umar, Khalifah Abdul Malik, pada tahun 692. Setelah menghabiskan sebagian besar masa mudanya di Madinah, Umar mengembangkan hubungan dengan para ulama, orang-orang saleh, serta para perawi hadis di kota itu. Setelah kematian ayah Umar, Abdul Malik memanggil Umar ke Damaskus untuk mengatur pernikahan Umar dengan putrinya, Fatimah. Umar juga memiliki dua istri lainnya, yaitu sepupu dari pihak ibu, Ummu Syu'aib atau Ummu Utsman, yang merupakan putri Syu'aib atau Sa'id bin Zabban dari suku Bani Kalb, dan Lamis binti Ali dari Bani Al-Harits. Dari istri-istrinya ia diketahui memiliki 7 anak, serta 7 anak lainnya dari Selir. Tak lama setelah aksesinya, putra dan penerus Abdul Malik, Al-Walid I, 705 sampai 715, menunjuk Umar sebagai gubernur Madinah. Menurut Julius Wellhausen, niat Al-Walid adalah menggunakan Umar untuk mendamaikan penduduk kota Madinah dengan pemerintahan Umayyah dan menghilangkan ingatan jahat dari gubernur Umayyah sebelumnya, yaitu Hisham bin Ismail al-Makhzumi, yang memerintah penduduk Madinah dengan sangat keras. Umar mengambil alih jabatan tersebut pada bulan Februari atau Maret 706, dan yurisdiksinya kemudian diperluas ke Makkah dan Taif. Dia sering memimpin ibadah haji tahunan di Makkah dan menunjukkan dukungan terhadap para ulama fikih di Madinah, khususnya Sa'id bin al-Musayyib. Umar menoleransi kritik terbuka dari banyak ulama terhadap perilaku pemerintahan Bani Umayyah. Namun, laporan lain menyatakan bahwa Umar memiliki kekayaan yang cukup signifikan pada awal karirnya sebagai gubernur. Atas perintah Al-Walid, Umar melakukan rekonstruksi dan perluasan Masjid Nabawi di Madinah mulai tahun 707. Di bawah pemerintahan Umar yang cukup lunak, Hijaz umumnya menjadi tempat perlindungan terbaik bagi orang-orang buangan politik dan agama Irak yang melarikan diri dari penganiayaan Al-Hajjaj bin Yusuf, Raja Muda Al-Walid yang berkuasa di bagian timur kekhalifahan. Meskipun telah dipecat, namun Umar tetap mendukung Al-Walid. Hal itu dikarenakan saudara perempuannya, Ummul Banin binti Abdul Aziz, merupakan istri dari Khalifah Al-Walid. Dia tetap berada di istana Al-Walid di Damaskus
sampai kematian khalifah pada tahun 715, dan menurut riwayat dari sejarawan abad ke-9 Al-Yaqubi, dia memimpin salat jenazah untuk Al-Walid, saudara laki-laki Al-Walid, dan penerusnya, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, 715 sampai 717, menempatkan Umar pada jabatan yang cukup tinggi. Bersama Raja bin Haywah, seorang tokoh agama berpengaruh di istana Bani Umayyah, Umar menjabat sebagai penasihat utama Sulaiman. Dia menemani khalifah ketika memimpin ibadah haji ke Makkah pada tahun 716 dan sekembalinya ke Yerusalem. Demikian pula, ia berada di sisi khalifah di kamp pasukan muslim di Dabiq di Suriah Utara, di mana Sulaiman mengerahkan upaya perang besar-besaran untuk menaklukkan ibu kota Kekaisaran Bizantium, Konstantinopel, pada tahun 717. Ketika Sulaiman sakit keras di Dabiq, dia dibujuk oleh raja untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya. Putra Sulaiman, Ayyub, adalah calon pertamanya. Namun Ayyub telah meninggal dunia sebelum dirinya, sementara putra-putranya yang lain masih terlalu muda atau sedang berperang di front Bizantium. Pencalonan Umar membatalkan keinginan Abdul Malik, yang berusaha membatasi jabatan hanya pada keturunan langsungnya. Pengangkatan Umar, seorang anggota cabang kadet dinasti, dibandingkan keturunan langsung Abdul Malik lain yang mungkin lebih berpengaruh, telah mengejutkan para pangeran Sulaiman. Menurut Wellhausen, tidak ada seorang pun yang memimpikan hal ini, terutama dirinya sendiri, Umar. Pada awalnya, raja memanggil para pangeran Umayyah ke Masjid Dabiq dan menanyakan apakah mereka bersedia untuk mengakui wasiat dari Sulaiman. Sementara, raja sendiri masih menyembunyikan nama pengganti yang telah ditunjuk kepada para pangeran. Setelah para pangeran Bani Umayyah menerima dan mengakui wasiat Sulaiman, barulah raja mengungkapkan bahwa Umar adalah calon khalifah yang telah ditunjuk oleh Sulaiman. Hisham bin Abdul Malik pada awalnya menentang penunjukan Umar, namun ia akhirnya mengalah setelah diancam dengan kekerasan. Potensi konflik intradinasti ini kemudian dapat dicegah dengan penunjukan putra Abdul Malik, Yazid II, sebagai penerus Umar. Pembaharuan. Reformasi paling signifikan yang dilakukan Umar adalah memberikan kesetaraan antara orang Arab dan Mawali, Muslim non-Arab. Hal ini terutama berlaku bagi pasukan non-Arab dalam pasukan Muslim, yang pada awalnya tidak memiliki hak atas bagian rampasan, tanah, dan gaji yang sama dengan yang diberikan kepada tentara Arab. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi masyarakat Muslim secara luas. Di bawah pemerintahan Bani Umayyah sebelumnya, Muslim Arab mempunyai keistimewaan finansial tertentu dibandingkan Muslim non-Arab. Orang non-Arab yang masuk Islam tetap diharuskan membayar jizyah yang mereka bayarkan sebelum menjadi Muslim. Umar menerapkan sistem baru yang membebaskan seluruh umat Islam, apapun asal-usul mereka, dari pajak jizyah. Dia juga menambahkan beberapa pengamanan pada sistem untuk memastikan bahwa perpindahan agama secara massal ke Islam tidak akan menyebabkan runtuhnya keuangan pemerintahan Bani Umayyah. Berdasarkan kebijakan pajak yang baru, mawali yang berpindah agama tidak akan membayar jizyah atau pajak zimmi lainnya. Namun, setelah mereka masuk Islam, tanah milik mereka akan menjadi milik desa, dan mereka tetap bertanggung jawab atas tarif penuh kharaj, pajak tanah. Hal ini mengkompensasi hilangnya pendapatan karena berkurangnya basis pajak jizyah. Dia mengeluarkan dekrit perpajakan yang menyatakan, barang siapa masuk Islam, baik Nasrani, Yahudi, atau Majusi, di antara mereka yang sekarang dikenai pajak dan yang bergabung dengan Muslim, masuk Islam di tempat tinggalnya, meninggalkan tempat tinggal sebelumnya, maka ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti yang mereka, orang-orang Muslim, miliki, dan mereka, orang-orang Muslim, wajib bergaul dengannya dan memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Mungkin untuk mencegah potensi pukulan balik dari penentang langkah-langkah pemerataan, Umar memperluas upaya Islamisasi yang terus menguat di bawah pemerintahan pendahulu Marwaniyah. Upaya tersebut mencakup langkah-langkah untuk membedakan Muslim dari non-Muslim dan pengukuhan ikonoklasme Islam. Menurut Khalid Yahya Blankenship, dia menghentikan ritual untuk mengutuk Khalifah Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Muhammad, dalam khutbah sholat Jumat yang sudah menjadi tradisi bagi Bani Umayyah. Berdasarkan keadaan umat Islam saat itu, Umar kemudian memerintahkan pengumpulan hadis, perkataan dan tindakan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad,
Pertama, secara resmi, karena khawatir sebagian di antaranya akan hilang. Tak lama setelah itu, Umar merombak pemerintahan provinsi. Dia menunjuk orang-orang kompeten yang bisa dia kendalikan, menunjukkan niatnya untuk mengawasi pemerintahan provinsi. Khalifah tidak membiarkan para gubernur bertindak sendiri sebagai imbalan atas penerusan pendapatan provinsi. Sebaliknya, ia secara aktif mengawasi pemerintahan gubernurnya, dan kepentingan utamanya adalah bukan pada peningkatan kekuasaan, melainkan pada penegakan hak. Dia membagi lagi jabatan gubernur besar yang didirikan di Irak dan kekhalifahan timur di bawah Raja Muda Abdul Malik Al-Hajjaj bin Yusuf. Orang yang ditunjuk Sulaiman untuk provinsi super ini, Yazid bin Al-Muhallab, dipecat dan dipenjarakan oleh Umar karena gagal meneruskan rampasan dari penaklukan sebelumnya atas Tabaristan di sepanjang Kaspia, bagian selatan pantai, ke perbendaharaan khalifah. Sebagai pengganti Ibnul Muhallab, ia menunjuk Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, anggota keluarga Khalifah Umar bin Khattab, sebagai gubernur Kufah, Adi bin Artah Al-Fazari sebagai gubernur Basra, Al-Jarrah bin Abdullah sebagai gubernur Khorasan, dan Amr bin Muslim Al-Bahili, saudara sang penakluk Qutaibah bin Muslim, sebagai gubernur Sin. Dia juga menunjuk Umar bin Hubairah Al-Fazari sebagai gubernur baru Al-Jazirah, Mesopotamia atas. Meskipun banyak dari orang-orang yang ditunjuk ini adalah murid Al-Hajjaj atau berafiliasi dengan faksi Qais Ailan, Umar memilih mereka berdasarkan keandalan dan integritas mereka, bukan karena oposisi terhadap pemerintahan Sulaiman. Umar mengangkat As-Samah bin Malik Al-Khawlani ke Al-Andalus, semenanjung Iberia, dan Ismail bin Ubaidillah bin Abi Al-Muhajir ke Ifriqiyah. Dia memilih gubernur-gubernur ini karena mereka dianggap netral dalam faksionalisme suku antara Qais dan Yaman dan keadilan mereka terhadap kaum tertindas. Pada akhir tahun 717, Umar memerintahkan penarikan pasukan muslim yang dipimpin oleh sepupunya Maslamah bin Abdul Malik dari pengepungan mereka yang gagal terhadap Konstantinopel ke wilayah Antioquia dan Malatya, lebih dekat ke perbatasan Suriah. Dia menugaskan ekspedisi pada musim panas tahun 718 untuk memfasilitasi penarikan mereka. Umar terus melakukan serangan musim panas tahunan terhadap perbatasan Bizantium yang kemudian dianggap di luar dari kewajiban jihad. Dia tetap tinggal di Suriah Utara, seringkali tinggal di tanah miliknya di Khun Asirah, di mana dia membangun markas besar yang dibentengi. Suatu saat pada tahun 717, dia mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Ibnu Hatim bin An-Nu'man Al-Bahili ke Adharbaijan untuk membubarkan sekelompok orang Turki yang telah melancarkan serangan yang merusak terhadap provinsi tersebut. Pada tahun 718, ia berturut-turut mengerahkan pasukan Irak dan Suriah untuk menekan pemberontakan Khawarij di Irak, meskipun beberapa sumber mengatakan pemberontakan tersebut berhasil diselesaikan secara diplomatis. Meskipun ia menghentikan ekspansi lebih lanjut ke arah timur, masuknya Islam di sejumlah kota di Transoksiana menghalangi penarikan pasukan Arab dari sana oleh Umar. Selama masa pemerintahannya, pasukan Muslim di Andalusia menaklukkan dan membentengi kota pesisir Mediterania Narbonne di Prancis modern. Dalam perjalanan kembali dari Damaskus ke Aleppo, atau mungkin ke tanah miliknya di Khunasirah, Umar jatuh sakit. Ia meninggal antara tanggal 5 Februari dan 10 Februari tahun 720 pada usia 37 tahun di desa Dair Sim'an, juga disebut Dair Al-Naqira, dekat Ma'arat An-Nu'man. Umar telah membeli sebidang tanah di sana dengan dananya sendiri dan dimakamkan di desa tersebut, di mana reruntuhan makamnya yang dibangun pada tanggal yang tidak diketahui masih terlihat. Setelah kematian Umar, Yazid II dinominasikan sebagai khalifah ke-9. Umar bin Abdul Aziz hanya berkuasa selama 2,5 tahun saja. Meskipun begitu, ia dinilai sebagai khalifah Bani Umayyah yang paling berhasil. Bahkan, oleh banyak orang, ia dianggap sebagai khalifah ke-5 umat Islam. Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Di masa pemerintahannya yang singkat itu, Umar menorehkan sejarah yang tidak dicapai oleh kekhalifahan sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz,
Tidak ada seorang pun di antara umat Islam yang mau menerima zakat. Itu disebabkan karena pada masa itu, rakyat hidup sangat sejahtera dan memiliki harta yang cukup untuk hidup. Pada masa pemerintahannya, seperti kebanyakan pemimpin pada umumnya dan sebagai manusia biasa, Umar bin Abdul Aziz tak luput dari bujukan keluarga untuk menempatkan sanak famili dalam pemerintahan. Akan tetapi Umar malah memberi jawaban yang tak terduga. Saya akan menempatkan orang sesuai kemampuan dan keahliannya. Saya tidak akan memberi jabatan kepada orang yang tidak memiliki kemampuan, sekalipun itu dari keluarga dekatku. Tolonglah pahami saya, dan janganlah kalian mengarahkanku ke neraka, kata Umar. Saat dia dilantik pada pidato pertamanya, Umar membuka pidato kekhalifahannya dengan ucapan Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka setelah itu, Umar memerintahkan kepada istri dan seluruh kerabat dekatnya untuk mengembalikan harta berupa emas dan jenis lainnya untuk dikembalikan ke Baitul Mal. Padahal, semua harta itu Umar beli dengan kekayaannya sendiri, jauh sebelum ia menjadi khalifah. Apakah sosok kepemimpinan seperti ini masih bisa kita temui di zaman sekarang? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kita pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mampu mengangkat kesejahteraan setinggi-tingginya. Demikian kisah kita hari ini. Semoga bisa menghibur kita di akhir pekan, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini.